Kali ini gue akan bahas tentang kelas menengah Indonesia yang menurut gue menuju kehancuran ya. Gue kan sering bikin prediksi-prediksi seperti ini, yang mungkin ketika gue ngomong di awal tuh diketawain orang, tapi ketika lu lihat di masa depan terjadi dan lu baru lihat semua yang gue omong itu jadi kenyataan. Ya, gue udah ngomong dari dulu bahwa nanti kuliah itu akan kalian nyicil nanti untuk bayarnya, akan ngutang, akan pakai riba untuk kuliah. Sekarang udah banyak, ya kan. Gue udah bilang nanti ini akan ada krisis nih keuangan. Udah dari lama gue bilang ini akan ada krisis keuangan di mana kelas menengahnya akan turun dan susah. Kalian itu boleh nggak suka gue secara pribadi ya, tapi yang gue akan sampaikan ini adalah data, fakta, dan angka ya, dan kalian harus lihat faktanya dengan objektif. Dan gue lihat ini ada fenomena yang menurut gue nanti bikin kelas menengah ini masuk ke dalam jurang kehancuran. Kenapa gue bisa tahu hal-hal seperti ini? Karena gue adalah investor ya. Investor tuh pekerjaannya apa? Mencoba ya dengan data dan fakta yang ada, dengan data historis ya, menentukan masa depan ini kira-kira akan seperti apa. Bukan masa depan pasti menjadi seperti apa, itu dukun namanya ya. Investor itu kira-kira masa depan kalau terjadinya A, kalau terjadinya B, kalau terjadinya C itu bagaimana dengan kondisi portofolio. Makanya gue harus tahu kira-kira nih gue harus bisa gambarin gitu, masa depan untuk diri gue sendiri itu seperti apa. Gimana caranya gue beli aset-aset yang kira-kira di masa depan akan mendapatkan imbal hasil yang besar. Dan menurut gue ada satu kelompok nih, satu kelompok khusus dan ini besar, jumlahnya besar ya. Ini puluhan juta kalau nggak 100 jutaan kira-kira menurut gue, kelas menengah yang nggak tahu apa yang akan terjadi ke dalam hidup mereka. Mereka itu hidup kira-kira enak gitu kan, ada rumah ya kan, nyicil mobil, anaknya masih sekolah ya. Masih kadang kalian ketemu mereka ini di kafe-kafe, cuma mereka nggak tahu apa yang akan terjadi ke mereka. Instagramnya lu lihat pun masih oke gitu. Karena gue lihat sebagian besar ya, subset orang-orang yang dinilai sukses sama kebanyakan orang, ini nggak cuman pekerja ya, ini pengusaha juga gue banyak lihat. Misalnya orang tuanya teman gue, pengusaha yang kelihatannya oke, hidupnya kelas menengah, itu cuman beberapa bulan dari krisis. Cuman ketika industrinya kena disrupsi, ada pemain besar dari Cina yang masuk, lalu dalam waktu 6 bulan ya, usahanya bangkrut, kelilit hutang, working capital negatif, lalu susah hidupnya. Kalian harus ingat ya, video yang gue bikin ini nggak pernah dalam niat untuk nakut-nakutin, ini hanya fenomena yang gue sedang pantau pribadi. Kalian akan pikir di video ini kalau kelas menengah gue akan bahas tentang inflasi, gue akan bahas tentang harga rumah yang mahal, gue akan bahas tentang gaji yang nggak kianak, ini gue udah sering bahas ya. Ini fenomena yang gue lihat ini sedikit unik ya, berbeda, dan menurut gue bukan cuma karena itu. Kita itu problemnya ciptain generasi muda ya, yang lebih pilih kelihatan kaya dibanding beneran kaya, itu yang problemnya ya. Ini bener-bener penyakit yang gue lihat marak banget. Lu bayangin ada 2 orang ya, satu namanya Budi, satu namanya Kevin. Budi ini gajinya 30 juta, pengeluarannya 10 juta, lalu punya tabungan 1 miliar. Ya, ini orang pertama namanya Budi. Lalu ada orang kedua namanya Kevin. Kevin ini gajinya 100 juta ya, pengeluaran dia 90 juta setiap bulan ya. Tabungannya dia nggak ada. Dia lagi nyicil Mercy, lagi nyicil apartemen di SCBD, lu setiap siang ketemu dia ngopi di kafe di Senopati ya. Malam-malam dia juga di bar gitu di Senopati. Pertanyaannya, lebih kaya siapa? Untuk 99% rakyat Indonesia, ini kan ada 280 juta nih, 99% ini gue tunjukin dua-duanya, gue tanya, kekayaan Kevin atau kekayaan Budi? Lu akan pikir kekayaan Kevin ini yang gila. Kalian akan terlalu melihat dari image-nya. Jadi kelihatan kaya ini jadi sesuatu yang sangat didamba-dambakan untuk status sosial kah? Untuk dia nggak tahu dipamerin ke mertua, gue nggak ngerti apa. Cuman Kevin ini dinilai sama masyarakat lebih kaya dibanding Budi, padahal Budi lebih kaya aslinya. Kekayaan itu bukan soal kelihatannya seperti apa. Ya. Kevin ini kalau di PHK dalam 3 bulan, dia nggak bisa bayar cicilan Mercy, nggak bisa bayar cicilan apartemennya. Selesai hidupnya. Budi ini ketika kena PHK, dia punya 1 miliar tabungan, 30 juta itu dia masih bisa sustain gitu. Karena pengeluaran cuma 10 juta. Sedangkan Kevin pengeluaran 90 juta. Ketika keran 100 juta setiap bulannya habis, dia habis hidupnya. Ini di level pengusaha juga banyak loh. Ya kalian jangan ketawa gini. Gua tahu ada orang yang cuma bikin 300 juta, spendingnya 290 juta. Bahkan gue ada kenal teman pengusaha ya, waktu itu usaha dia tuh bukan yang paling gede lah di teman-teman kita, dia usahanya ya di tengah-tengah lah. Pengeluaran dia 1 miliar sebulan ya. Gayanya itu kebanyakan. Jadi kaya itu bukan apa yang dilihat, tapi apa yang beneran ada isinya. Karena kadang ada orang kaya yang kelihatannya biasa-biasa aja, tapi ada orang yang sebenarnya nggak punya duit gitu. Kayak beberapa influencer yang kalian mungkin lihat, sebenarnya nggak punya duit, gue tahu, duitnya paling cuma 10 M. 8 M tuh dibeliin mobil, ada yang segila itu. Sakit jiwa menurut gua, ini udah sakit jiwa, gitu. Ada yang uangnya 15 M, dia beliin 11 M itu mobil isinya. Kayak menurut gua nggak masuk akal gitu, nggak masuk di akal. Orang kaya itu lihatnya neraca ya, balance sheet, bukan income doang, bukan pendapatan doang, tapi asetnya berapa, liabilitasnya berapa.
Bebas finansial itu rumusnya sederhana ya, pengeluaran per bulan lu dikali 12 dikali 25 ya, 4% lu bisa tarik setiap tahun. Gampang gitu aturannya. Gue tuh bebas finansial umur 20 tahun bukan karena gue punya aset paling banyak, tapi pengeluaran gue bisa dijaga ya. Simple kok rumusnya bebas finansial, artinya lu besok ketika lu nggak ada kerjaan, lu udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi, itu udah bebas finansial. Lu percuma aset tuh duit tuh kalau lu mau hamburin pasti bisa dihamburin. Lu mau hamburin 3 miliar sebulan, gua kasih tahu caranya lu hamburin 3 miliar sebulan. Karena temen gua aja ada yang hamburin 1 miliar sebulan gitu. Duit itu kalau mau dihamburin pasti bisa dihamburin. Gua pun dengan aset gua sekarang ini gua kasih tahu ya, operational lifestyle gua bulanan tuh nggak nyampe 100 juta. Sedangkan ada orang yang income-nya cuma 300 juta itu ngabisin 100 juta. Gue punya aset berkali-kali lipat, gue nggak ada habisin 100 juta setiap bulan. Gaya hidup gua ya waktu itu, makanya gue bilang gue financial freedom udah umur 20 tahun. Gue umur 20 tahun ya gue punya karyawan 100 kepala ya. 100 kepala itu kalau lu hitung sama keluarga-keluarganya gue ngehidupin 300 orang umur 20 tahun. Gue tuh naik, kalian tahu nggak, itu mobil ya. Gue memang ada mobil Audi, gue ada Porsche waktu itu. Mobil daily gue ya yang gue pakai ke kantor setiap hari, itu kantor gue di Jakarta Barat. Itu Hyundai Creta namanya ya. Mobil 300-an juta itu mobil daily gue. Ya weekend gue baru pakai Porsche gitu, tapi gue daily tuh pakai Hyundai Creta, gue nggak peduli. Ya. Kekayaan itu bukan dari apa yang terlihat, ya. Saran gue nih, oke, lu belum kaya kan? Gue tahu kebanyakan dari lu sini belum kaya, belum financial freedom. Lu catat aset lu berapa setiap bulan. Lu jangan cuma dengerin gue terus kok, oh gue tersemangat, gue termotivasi. Gue mau naik kelas, gue nggak mau jadi kelas menengah. Lu coba catat dulu gitu. Aset lu berapa? Hutang lu berapa? Income lu berapa? Pengeluaran lu berapa? Ah males nyatat, udah nggak apa-apa. Lu jadi miskin aja. Liquid cash lu berapa? Liquid tuh yang bisa dicairin, jangan hitung rumah lu liquid gitu. Liquid aset lu tuh berapa? Ya, yang bisa dicairin dari T+3. 3 hari bisa cair semua, liquid lu berapa? Free cash flow lu setiap bulan berapa nih? Dari pengeluaran ya. Pemasukan lu berapa? Income lain-lain ya. Income lain-lain, pemasukan lain-lain dikurang pengeluaran, free cash flow lu berapa? Kalau belum kaya jangan sombong ya, catat. Ya lu masih nyicil di situ. Orang miskin itu tahu mereka susah makan. Jadi mindset-nya mereka, "Oke, gini gue harus coba untuk makan, gue harus ngapain lah, gue harus narik lah, gue harus ngapain buat makan," gitu. Itu orang miskin. Orang kaya itu punya aset yang melindungi mereka. Yang gila itu menurut gue yang sakit jiwa itu orang kelas menengah. Ketika orang miskin tadi mereka dia tahu nih dia susah, orang kaya tahu dia aman. Orang kelas menengah ini kira dia orang kaya tapi dia sebenarnya orang miskin gitu. Dia kelihatannya doang keren, anaknya bisa sekolah di sekolah bagus dan lain-lain. Tapi hidupnya ini kayak lari di treadmill. Sekali aja salah tep bangkrut lagi. Nggak punya safety net mereka ini. Mereka punya banyak kewajiban, lucu, mereka punya asuransi, mereka punya cicilan rumah, punya tanggungan orang tua, mereka punya ini, punya itu, punya lifestyle, punya liburan 3 kali setahun. Tapi sebenarnya bukan orang kaya gitu mereka. Lu kayak satu kesalahan away dari bangkrut gitu. Tiba-tiba lu dapat telepon ya, amit-amit orang tua lu kena kanker. Selesai hidup lu, nggak bisa bayar. Habis semua duit lu. Lu cuman kayak satu berita buruk away dari financial ruin gue sebut. Lu harus bikin aset tuh kayak benteng gitu, uang tuh kayak benteng, pengeluaran sekecil-kecilnya, jangan kebanyakan gaya gitu. Aset liquid lu tuh harus bisa cover biaya hidup lu, in case lu terjadi apa-apa. Masalah generasi muda tuh bukan pinter, karena gue liat banyak kok ya, gue buka di threads gitu kan, banyak apa anak-anak muda tulis kelihatan pinter sana sini tapi hidupnya tetap miskin, tetap susah gitu. Bukan masalah itu tentang pinter, tapi gaya hidupnya, kebesaran, nongkrong mulu mereka, ya. Ini gua ngomong objektif loh, gua seorang owner dari perusahaan lifestyle yang punya 80 plus outlet di sekeliling Indonesia yang bisnisnya itu lifestyle. Lu kalau ke sono gua dapat duit gitu kan. Cuman ini pun gua kasih tahu ke lu ya, karena gua lihat ada fenomena yang unik juga nih gini. Ada manajer gitu kan, manajer di perusahaan yang gua lihat, waktu itu gua cuma lihat karena dia datang ke gua gitu, dia bilang, "Oh bro, gua apa, nonton konten lu," gua bilang, "Iya, iya bagus." Kayak gua iseng kan gua tanya, "Kerjanya di mana?" "Oh kerjaan gua di manajer ini waktu gua di Bali," gitu. "Kerjaan gua manajer," gua tanya, "Oke." "Oh income gua," dia cerita, "income dia 50 juta." "Oke, income-nya 50 juta." Gua lirik kan, gua lirik gitu, Fanya. Botolnya 12 juta. Ya walaupun gua senang sih customer gua gitu, nggak apa-apa gitu. Cuman lu paham maksud gua gitu, dia income 50 juta, dia spending 12 juta untuk botol buat kelihatan keren semalam. Ini nggak masuk akal gitu. Ini padahal ini berlawanan nih, saran gue ini berlawanan dengan usaha yang gue punya, tapi gue tuh bikin ini karena gue pengen anak-anak muda Indonesia naik kelas gitu. Gue ada keresahan yang sangat besar, ketika gue liat itu gue resah gitu, walaupun ini tempat gue gitu. Kenapa lu gaji 50 juta buka botol 12 juta, itu gak masuk akal gitu ya. Lu buang kayak hampir 1/5 loh, lebih dari 1/5.
Mereka gampang banget kemakan gengsi, ketika kekayaan naik dikit, gengsinya naik. Ketika ini naik dikit, gengsi lifestyle-nya mau naikin terus, lifestyle mau naikin terus. Ingat ya, yang dikejar tuh kekayaan. Kekayaan tuh sama dengan kebebasan ya. Tapi status tuh bukan kebebasan. Lo harus tahu beda-beda. Orang Indonesia nggak ngerti ini. Kekayaan sama status tuh beda. Kaya tuh ketika lu punya aset yang bisa kerja untuk lu di saat lu tidur. Sedangkan status tuh zero sum game. Ya, untuk lu jadi nomor satu, harus ada nomor satu yang lu geser jadi nomor dua. Untuk lu jadi nomor dua, harus ada nomor dua yang lu geser jadi nomor tiga. Status ini zero sum. Lu mau gaya-gayain, mau adu apa sih status itu? Ya kan? Lu mau lihat lu paling keren ya. Sempak lu warnanya paling bagus gitu. Nggak nggak ada habisnya. Status tuh apa? Ya. Gue itu nggak pernah nyari di dunia ini namanya status gitu. Ya. Lu jangan mainin status game ini, oke? Lu maininnya kekayaan. Lu harus fokus gitu. Jadi setiap income lu naik, lu harus tahan. Jangan jadi spender yang impulsif. Kebanyakan orang tuh spendingnya impulsif. Jadi jangan samain gitu loh. Ketika gua ada di tempat gua yang sama ya, botol 12 juta tadi dia gaji 50 juta. Gua buka botol 12 juta tuh sama kayak lu buka aqua gelas gitu. Jangan disamain gitu. Lu harus kerja keras dulu, fokus dulu ya. Punya prinsip di hidup ini. Jalan keluarnya juga bukan koin ajaib yang naik 100 kali gitu. Bukan saham yang multi-bagger yang bikin lu jadi kaya gitu. Lu cuma jadi sapi perah dari ownernya doang. Jangan gitu. Ini kan kayak rantai makanan gitu. Lu yang ikan paling kecil, lu ikut influencer. Influencer ini ngikut antara bandar diskuritas ataupun owner emiten biasanya. Ya, tapi kalau zaman sekarang banyak owner emiten yang udah turun gitu. Perusahaannya rugi nggak apa-apa, PI-nya 300. Yang penting influencer ini bego mau dengerin gua. Jadi owner ke influencer, influencer ke ikan kecil. Ya, lu ikan kecil nih. Lu dimakan sama influencer. Influencer dimakan ya sama owner. Ini one big giant show. Nah, nanti ini owner ini dimakan lagi sama sama yang lebih gede lagi gitu. Ya. Owner ini dimakan. Jadi ini cuma rantai makanan. Jawabannya bukan itu ya, bukan saham multi-bagger, bukan altcoin yang naik 100 kali, nggak ada. Jawaban adalah simple gitu. Ini tried and true udah puluhan tahun, udah ratusan tahun, udah ribuan tahun ya sarannya. Lu harus jadi orang yang susah digantiin, mau di usaha lu, mau di skill lu jadi sejago itu ya, sesusah itu digantiin di kantor lu atau di bisnis lu atau di pekerjaan lu, sampai AI nggak bisa gantiin lu. Gua takut nggak AI gantiin gua? Enggak gitu. Bisa nggak dia kayak begini? Dia nggak bisa kayak begini. Ya mau muka gua dijadiin ini orang tetap mau yang personal seperti gua. Dia mungkin bisa punya kepintaran lebih pintar dari gue, tapi dia nggak bisa punya kebijaksanaan yang gue punya, judgement yang gue punya, pengalaman yang gue punya, gitu. Dia bisa lihat analisa bisnis, tapi gue bisa analisa bisnis ketika gue lihat laporan keuangan, gue tahu nih orang mau nipu gue atau enggak. Nah itu nggak bisa tuh. Gue lihat matanya, gue tahu dia mau nipu gue atau enggak. Ya. Gue lihat orang ini, gue tahu ini busuk atau enggak. Karena hidup gue udah banyak ditusuk sama orang, dia belum banyak ditusuk sama orang AI. Ya. Hindari hutang-hutang yang bodoh, nyicil buat beli Mercy, nyicil buat beli apartemen, DCW itu hal-hal bodoh. Buat kartu kredit, buat lu foya-foya sama teman-teman lu, buat gengsi semalam doang, jangan. Jangan bodoh karena apapun yang dikali nol tuh sama dengan nol, ya. Dan lu harus konsisten lakuin ini selama puluhan tahun. Maka lu akan jadi kaya. Lu harus survive dulu, lu punya cash buffer ketika lu dipecat lu nggak melarat. Value lu increase sebagai manusia. Gimana caranya gue berguna sedikit gitu untuk masyarakat? Gimana caranya gue, ini kalau tanya gue ya, kenapa gue hidup ya? Gue mikir gimana caranya gue itu bisa tinggalin dunia ini sedikit lebih baik. Bukan lebih baik gede, sedikit lebih baik ya. Pas gue tinggalin nanti gitu. Dunia ini gimana cara gue upgrade gitu. Karena itu hal paling bagus. Lu ada sense of achievement di situ. Lu ada sense of kenapa lu hidup di bumi ini. Jangan cuma jadi orang-orang yang kayak di threads gitu, lu naik KRL marah-marah sama orang gitu. Lu nggak ada apa namanya, hidup lu tuh nggak ada gunanya. Lu mati besok juga nggak ada yang peduli gitu. Lu harus punya sebuah achievement di hidup lu. Ya. Harus punya purpose, lu harus punya tujuan lu. Kenapa lu harus lahir di dunia ini? Lu harus bikin gap gitu. Ketika income naik, dia lifestyle tetap. Ya ada gap di situ. Kalau hidup lu itu makin gak bergantung ya sama ibaratnya income lu, itu artinya lu bisa naik kelas. Ya. Jadi gue bikin video ini fungsinya untuk lu yang kelas menengah. Yuk kita naik kelas gitu. Kita naik kelas ke kebebasan finansial, turunin pengeluarannya, naikin pendapatannya. Lu harus belajar beli aset produktif gitu. Untuk lu tahu, oh dunia ini yang beli aset yang kaya gitu, bukan yang konsumsi yang kaya. Yang kaya itu bukan yang konsumsi konten di TikTok, yang kaya itu adalah yang bikin konten untuk TikTok. Kreator yang kaya, yang membuat usaha yang kaya, yang bikin konten yang kaya, bukan yang menikmati konten. Lu harus belajar terus ya, lu harus bisa upgrade diri lu setiap hari ya. Jadi saran gue kalau gue bisa tinggal dunia ini, gue pengen kasih tahu ke kalian, gue pengen sebanyak-banyaknya orang itu bisa upgrade dirinya. Sebanyak-banyaknya orang bisa naik kelas. Dan kalau bisa kalian ninggalin dunia ini sedikit lebih baik, gue yakin ya dunia ini pelan-pelan berubah ya. Gue tahu dunia ini udah rusak gitu, udah hancur gitu. Ya kebanyakan orang-orang boblok yang ada di dunia ini, cuman gue percaya ya, kalau ada beberapa juta dari kalian yang dengerin gue, nanti kan gue bikinnya sumber gue hidup gitu.
pasti dunia ada perubahan ya, dan gua harap kalian jadi salah satu orang yang naik kelas, misalnya nontonnya 100.000, 200.000, 300.000, at least ada 1.000 lah orang ya, jangan bego-bego amat, jangan semuanya jadi orang bego gitu, 1.000 gitu di sini ya. Jadi itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya.